Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kalian tetap semangat seperti biasanya ya. Saya harap Bapak kalian selalu kompak seperti ini ya. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan nanti dapat bermanfaat fid dunya wal akhirah. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Sebelumnya Bapak ingin presensi terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Nihil. Alhamdulillah, kalian memang luar biasa. Anak yang rajin-rajin semua ya. Jadi sekarang kita nihil. Nah, baiklah anak-anak, kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran yaitu mengenai gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Nah, hari ini Bapak ingin kalian mengamati gambar berikut. Kira-kira ini gambar apa? Buah apel yang terjatuh. Buah apel yang terjatuh, betul sekali. Jadi ini adalah gambar buah apel yang terjatuh. Kalau misalkan kita kaitkan dengan pembelajaran kemarin, kira-kira buah apel yang jatuh ini masuknya gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan? Ya silakan. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Benar ya? Gerak lurus berubah beraturan. Nah sekarang pertanyaannya ya adalah masuk gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat atau yang diperlambat? Oh ya silakan. Dipercepat. Gerak lurus berubah beraturan cepat. Betul sekali. Kalian memang anak yang pintar-pintar ya. Jadi memang geraknya apel yang jatuh ini adalah gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Nah, hari ini Bapak ingin kalian belajar mengenai aplikasi gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama nanti adalah GJB. GJB itu adalah gerak jatuh bebas. Yang kedua adalah GVB, gerak vertikal ke bawah, dan yang ketiga adalah gerak vertikal ke atas atau disingkat dengan GVA. Ketiga gerak ini merupakan aplikasi daripada gerak lurus berubah beraturan. Namun anak-anak, sebelum Bapak masuk ke pembelajaran, Bapak ingin menguji kemampuan awal kalian terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu Bapak minta kalian untuk menyiapkan kertas. Silahkan disiapkan 1 lembar kertas saja. Oke, dari kertas tersebut silahkan diberi nama, kemudian kelas dan nomor absen. Nah, sekarang silahkan kalian buka bahan ajar yang Bapak berikan kemarin di halaman 2. Di halaman 2 itu ada judul soal pretest. Soal pretest itulah yang kalian kerjakan sekarang. Di mana soal pretest itu adalah soal benar salah. Kalian tinggal menjawab saja benar atau salah. Misalkan seperti soal nomor 1. Gerak jatuh bebas merupakan GLBB yang dipercepat. Benar atau salah? Ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, baik. Silahkan Bapak beri waktu 3 menit mulai dari sekarang untuk mengerjakan soal pretest tersebut. Silahkan.
Anak-anak tidak perlu ragu dalam menjawab ya. Soal pretest ini hanya untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Jadi benar atau salah jawaban kalian itu tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Bapak hanya ingin mengetahui kemampuan awal kalian. Ayo dikerjakan. Baiklah anak-anak, waktu 3 menit sudah berakhir. Saya minta tolong yang berada di paling belakang untuk maju ke depan sambil mengambil pekerjaan teman-temannya. Silahkan. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Baiklah anak-anak, semuanya sudah terkumpul dengan baik ya. Jadi sekali lagi Bapak tekankan, soal pretest ini tidak akan mempengaruhi nilai kalian ya. Ini Bapak hanya ingin mengetahui kemampuan awal kalian pada materi yang akan Bapak ajarkan. Untuk selanjutnya, Bapak ingin menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran PBL. PBL itu adalah Problem Based Learning atau pembelajaran yang berbasis masalah. Kalian nanti diharapkan dapat melakukan diskusi dan juga praktikum. Untuk yang pertama, menganalisis jenis grafik persamaan yang terjadi pada benda yang bergerak lurus berubah beraturan dengan benar. Yang kedua, mengaplikasikan persamaan gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas pada permasalahan kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir adalah melakukan percobaan berkaitan dengan gerak lurus dengan percepatan tetap atau GLBB dan menyajikannya dengan benar. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, nanti Bapak ingin kalian berkegiatan, yaitu praktikum. Dari hasil praktikum tadi nanti juga harus disajikan di depan. Sudah siap ya untuk berkegiatan hari ini ya? Siap. Baiklah, jika sudah siap, sekarang perhatikan, Bapak punya video. Ini adalah merupakan permasalahan kita hari ini ya. Video yang pertama bisa kalian lihat terlebih dahulu. Nah, perhatikan gerak bola. Oke, sudah kelihatan ya? Nampak ya? Jadi, perhatikan gerak bola. Kira-kira bagaimana gerak bola tadi? Ya, silahkan. Bola jatuh bebas. Bolanya jatuh bebas. Dijatuhkan ya? Dijatuhkan bebas. Oke, bagus. Sekarang Bapak juga punya video yang kedua. Nih, perhatikan ya video yang kedua.
Nah, itu video yang kedua. Kira-kira apa yang terjadi pada bola? Ya, silakan. Bolanya dilemparkan ke bawah. Jadi berbeda dengan yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi dijatuhkan saja, sedangkan yang kedua adalah dilempar ke bawah. Sekarang Bapak juga punya lagi video yang ketiga. Masih perhatikan gerak pada bola. Nah, itu video yang ketiga. Kira-kira video yang ketiga apa ini tadi? Ada yang bisa? Oh ya. Bola yang dilemparkan dari bawah ke atas. Nah, jadi kalian nanti akan melaksanakan percobaan, dilanjutkan diskusi mengenai 3 peristiwa ini. Apa perbedaan dari ketiga peristiwa ini? Kemudian bagaimana nanti kalian menentukan besaran-besaran fisika pada ketiga kejadian ini. Siap ya? Siap. Siap. Baik, jika sudah siap, sekarang Bapak ingin kalian membentuk kelompok. Nah, kemarin kita sudah punya kelompok seperti dulu-dulu ya. Ada kelompok 1 sampai 8 yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Bapak ingin kalian berkelompok seperti dulu, kelompoknya masing-masing untuk meneliti, melakukan percobaan, yaitu tentang tujuan pembelajaran hari ini ya. Silahkan berkelompok. Baiklah anak-anak, sudah membentuk kelompok semua ya? Sudah. Nah, untuk selanjutnya Bapak ingin bagikan mengenai lembar kerja peserta didik dan juga alat bahan yang kalian gunakan untuk praktikum. Oleh karena itu, silahkan kelompok 1 untuk maju ke depan mengambil LKPD dan alat praktikumnya. Silahkan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Dan terakhir kelompok 8. Oke, kalian sudah mendapatkan LKPD dan alat praktikum ya. Nah, sekarang mari kita coba. Sebelum kalian melaksanakan praktikum, Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu ya langkah-langkah dalam praktikumnya. Yang pertama adalah kalian membaca LKPD atau lembar kerja peserta didik tersebut dengan cermat ya. Kemudian yang kedua adalah ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD tersebut. Bapak boleh pinjam sebentar LKPD-nya? Ya. Nah, ini adalah LKPD kalian yang sudah kalian dapatkan. Langkah-langkah praktikumnya ada di halaman kedua. Di situ kalian nanti akan melaksanakan praktikum mengenai gerak jatuh bebas, di mana untuk langkah pertama adalah kalian nanti menjatuhkan koin ya pada ketinggian tertentu, di mana di sini ketinggiannya Bapak sudah tentukan ada 60 cm, 90 cm, 120 cm dan 150 cm. Nah, dengan cara
meteran ya, meteran tadi ditarik dengan tinggi tertentu kemudian koinnya dijatuhkan. Nah, saat koinnya dijatuhkan itu ada salah satu dari kalian juga menghitung waktunya menggunakan stopwatch. Nah, jadi silahkan nanti dijatuhkan koinnya kemudian dihitung waktunya berapa. Setelah kamu temukan waktunya, langkah selanjutnya adalah kamu tulis ya, kalian tulis waktunya di kolom yang kedua. Itu ada waktu ya. Kemudian setelah menulis waktunya, kalian tentukan kecepatan akhirnya. Nah, di mana kecepatan akhirnya sudah Bapak beritahu di sini ya. Mencari kecepatan akhir menggunakan rumus VT sama dengan G kali T. Di mana G adalah percepatan gravitasi dengan nilai 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan T adalah waktu yang sudah kalian temukan. Setelah kalian mengisi tabel berikut, langkah selanjutnya ada di baliknya, yaitu kalian membuat grafik. Grafik yang perlu dibuat pertama adalah grafik ketinggian atau jarak terhadap waktu. Nah, nanti kalian buat grafik, kalian amati bentuknya bagaimana, ya. Kemudian yang kedua adalah grafik mengenai kecepatan terhadap waktu. Ini juga kalian buat grafiknya, nanti kalian amati, ya, bentuknya bagaimana. Dan terakhir, setelah membuat grafik, kalian nanti akan menentukan atau memformulasikan rumus mengenai gerak jatuh bebas. Setelah itu, buatlah kesimpulan dan langkah selanjutnya disajikan di depan kelas. Ada pertanyaan dengan kegiatannya? Tidak. Oke, bagus. Jika tidak ada pertanyaan, silahkan langsung lakukan praktikum ya. Oke, silahkan. Monggo, silahkan praktikum yuk. Praktikum. Nah, diambil data. Ini. Diukur 60 cm. 60 cm. Nah, dijatuhkan, persiapkan untuk stopwatchnya ya. 1, hitung. Oke, ditulis ya. 0,53 itu ya. Lanjut, sekarang 90 cm. 90 cm. Nah. Oke, jangan lupa dihitung ya. Nah, salah itu, jadi diulangi lagi coba. Tetap. Ya, juga. Terus gitu ya. Dilanjutkan ya sampai ke 150. Oke, kelompok ini bagaimana? Lancar ya? 56 tuh 0 koma lah ya, 0 koma lah ya. Coba 0 koma. Agak berdiri dong. Loh. Gimana? 120 dihitungi ya. 1,15. Oke, bagus. Lancar. Kelompok sini bagaimana? Lo praktiknya di meja? Dan kursi 150? Hah? Menek? Oh, nggak boleh ikut, nggak boleh naik lo ya. Lo, ayo, mesti ngene-ngene, ayo. Sini ya? Iya. Iya. Oke, bagus. Ulangi coba, salah kayak yang tadi. Salah lagi. Aneh kayak.
Emang natap tangannya? Nah, aku kemarin natap tangan bareng loh. Mangga natap tangannya koncone. Mari gitu, delok datamu. Kali T sama dengan 10 kali 0,28 itu sama dengan 2,8 ono nang hapunten. Kuat kelompok liyane. Oke, jadi untuk mencari kecepatan akhir kamu gunakan rumus ini ya. VT sama dengan G kali T, di mana G-nya ini adalah 10, T-nya ya ini 0,28 ini. Nanti sampai ini juga ya, juga. Hitung VT sama dengan kali T sama dengan 10 dikali 0,28 sama dengan satuannya apa? Ayo. Kecepatan satunya apa? Meter per second. Oke, bagus. Nggak ada kuadratnya, no? Kuadrat itu kan percepatan. Nah, ada. Oke, cukup. Lanjutkan ya sampai ini ya. Oke, bagus. Oke, sudah dapat datanya? Ini dimulai dari 30. Oh, dari 0, 30. Grafiknya dimulai dari 0, 30, 60, 90, 120, 150 gitu ya. Nah, 1 cm mewakili 30 misalkan seperti itu. Hmm, 90, 120, 150. Oke, terus kemudian yang ini ya kamu lihat grafiknya, T-nya tadi dapatnya berapa? Dapatnya kan T-nya ini ya 0,15 sampai 0,81 ya toh. Nah, jadi mungkin bisa jadi ini dianggap 1 mili itu mewakili 15 ini. Jadi malah 1,5 nanti di senti, 1,5 cm, terus 4,4 cm, 6,3 cm sama 8,1 cm. Nah, coba pakai penggaris ya, Nak. Pakai penggaris. Nah, menghitung. Jadi 1,5 ya. Oke, pintar. 1,5. Oke, terus 4,4. Terus tadi berapa lagi? 6,3 sama 8,1. Oke, terus sekarang tinggal dihubungkan. Hubungkan ya. Nah, kelompok sini sudah? Oke, proses ini ya, ini sama ya. Jadi ini kita gunakan yang X ini biar enak pakai ini. Ini kan 0,53 ya. Jadi kita anggap nanti 5,3 cm, 5,7, 7,2 sama 7,8. Nah, coba pakai sentimeter itu aja. Yuk. Pensilnya mana? Terus tadi berapa aja? 5,3, 5,7. Vale. Ini kamu
tulis saja sama dengan di sini. Terus kemudian untuk kecepatannya kita ambil ini 1,5, 4,4, 6,3, 8,1. Kalau kamu bingung dengan menggambar di sininya, kamu bisa gunakan skala. Misalkan ini kalau diukur kan hanya maksimal cuma 6 ya. Sedangkan kalau di sini kan maksimal 8,1, kan nggak cukup ya. Nah, jadi caranya bisa dibagi 2. Jadi misalkan ini 1,5 bagi 2 berapa? 0,75 ya. Nah, jadi kamu bisa ambil di sini 0,75. Jadi 0,75 di sini. Terus kemudian yang ini juga 4,4 dibagi 2 berapa? 2,2. Jadi nanti di sini ambilnya 2,2 di sini. Gitu ya. Nanti terus setelah itu di titik-titik KN tadi dihubungkan lagi, ya. Oke, coba. Oke, yuk. Pak tanya, bagaimana sih nomor 6 itu? Oh, nomor 6. Nah, ini nomor 6 kamu baca. Jadi sini kan dari hasil praktikum itu kita suruh mencari formula atau rumus GJB ya, yang didapat dari GLBB. Masih ingat rumusnya GLBB apa? Coba ditulis. Rumus GLBB. Oke, VT sama dengan V0 plus AT. Oke, terus yang kedua S V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Pintar. Nomor 3 VT kuadrat sama dengan kuadrat plus minus 2AS. Nah, ini rumusnya GLBB. Nah, dari rumus GLBB ini sekarang kita terapkan ciri-ciri yang ada di gerak jatuh bebas ini untuk mencari rumusnya GJB. Nah, coba sekarang kamu bagi aja, kita guna cari GJB. GJB. Jadi kan GJB ciri-ciri pertama apa nih? Kecepatan awalnya adalah kecepatan awal adalah 0. Jadi V0-nya 0. Terus yang kedua hanya bernilai plus G karena dipercepat jadi positif ya. Dan yang ketiga dia percepatannya hanya G saja. Nah, ini ada satu lagi kemarin Bapak lupa menuliskannya, yaitu jaraknya S-nya nanti berubah menjadi H gitu ya. S sama dengan H. Nah, dari ini coba diaplikasikan. Nah, coba diaplikasikan. Jadi bagaimana? Yang pertama VT sama dengan V0-nya 0. V0 0, betul. Jadi tinggal A-nya berubah menjadi G. Jadi G T. Pintar. Lanjut. Yang kedua jadinya bagaimana? Oh S. S-nya tadi ganti apa? Jadi H. H sama dengan V0-nya 0 ya, hilang. Jadi tinggal ini 0 kali T 0. Jadi tinggal setengah kali A. A-nya ganti G T kuadrat. Nah, betul sekali. Yang terakhir VT kuadrat sama dengan 2 kali G kali H. Oke. Di rumusnya GJB ini ya. Oke, bagus. Terima kasih. Makasih, Pak. Oke, lanjut. Pak, ini untuk yang kesimpulannya bagaimana? Ya kesimpulannya ya kesimpulan hasil praktikummu tadi, apa saja yang kamu lakukan? Tadi kan kamu apa saja yang pertama yang dilakukan? Mengukur tadi praktikum, menjatuhkan koin, lalu diukur pakai stopwatch untuk dilihat waktunya, lalu dihitung untuk kecepatan akhir. Nah, itu kamu tulis sebagai kesimpulan pertama. Terus yang kedua apa? Sebentar. Yang kedua tadi membuat grafik. Grafik berdasarkan ketinggian sama waktu. Yang ketiga lalu kita membuat grafik lagi ya. Iya, apa tadi? Yang kecepatan terhadap waktu. Terus yang terakhir ini tadi membuat rumus GJB. Lah, itu kamu tulis di sini. Nanti udah jadi kesimpulannya yang kita lakukan hari ini. Gitu ya. Oke. Di kelompokmu ya.
Baiklah anak-anak, sudah selesai ya praktikumnya ya? Sudah. Karena kalian sudah praktikum, langkah selanjutnya ini speak up atau kalian sampaikan hasil praktikum kalian di depan kelas ya. Nah, Bapak minta tolong salah satu dari kalian, kelompok kalian untuk maju ke depan ya. Salah satu kelompok saja, silahkan. Oke, ini kelompok ini aja ya. Kelompok 1, monggo. Kita beri tepuk tangan dulu. Bentar, ini jadi kelompok 1 akan melaksanakan presentasi ya. Ini biar lebih mudah, Bapak matikan dulu aja. Silahkan kelompok 1 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, di sini kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang praktikum hari ini, yaitu analisis gerak jatuh bebas sebagai aplikasi dari GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Oke, dari hasil praktikum yang sudah kita lakukan tadi, dengan cara menarik meteran, kemudian menjatuhkan koin pada ketinggian yang berbeda, lalu menghitung waktu yang dibutuhkan koin jatuh ke lantai menggunakan stopwatch. Dari ketinggian 60 cm membutuhkan waktu 0,22 detik dan mendapat kecepatan akhir dari rumus V sama dengan G kali T, yaitu 2,2 cm per sekon. Lalu dari 90 cm membutuhkan waktu 0,37 detik dan mendapat kecepatan akhir yaitu 3,7 cm per sekon. Lalu dari 120 cm membutuhkan waktu 0,66 detik dan 0,66 detik, lalu mendapatkan kecepatan akhir yaitu 6,6 cm per sekon. Dan yang terakhir, dari 150 cm membutuhkan waktu 0,97 detik dan mendapatkan kecepatan akhir yaitu 9,7 meter per sekon. Oke? Oke, jadi di sini kita sedang menggambar grafik tentang hasil dari waktu dan kecepatan akhir yang sudah kita hitung tadi. Berdasarkan tabel yang sudah kita buat hari ini, hubungan antara ketinggian terhadap waktu di sini bisa dilihat. Oke, belum selesai gambarnya, kita selesaikan dulu. Oke, bisa saya bantu? Iya. Tarik. Gak apa-apa. Berdasarkan tabel yang saya buat dari hasil hubungan antara ketinggian terhadap waktu, di sini bisa kita lihat bahwa bentuk grafik cenderung condong melengkung ke arah atas. Dan artinya secara fisik, semakin tinggi benda yang dijatuhkan, maka waktu yang dibutuhkan semakin lama. Oke. Lalu dari hasil hubungan antara kecepatan akhir terhadap waktu, di sini bisa kita lihat bahwa bentuk grafik cenderung miring ke atas atau linier. Apa artinya secara fisik? Arti secara fisik, semakin bertambahnya waktu, kecepatan semakin besar. Baik, sekarang saya akan menuliskan rumus dari GLBB. Praktikum yang dilakukan tadi adalah salah satu aplikasi dari gerak lurus bebas beraturan, yaitu gerak jatuh bebas.
Gerak jatuh bebas memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kecepatan awalnya adalah 0, V0 sama dengan 0. Yang kedua, merupakan GLBB dipercepat, yang A bernilai plus G. Percepatan yang berpengaruh hanyalah percepatan gravitasi. Dengan menerapkan ciri-ciri tersebut pada persamaan GLBB yang telah kita dapat pada materi ini, kita memformulasikan persamaan pada gerak jatuh bebas dengan diketahuinya rumus GLBB, yaitu Vt sama dengan V0 plus minus AT, dan jarak V0 kali T plus minus setengah kali A kali T kuadrat, dan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S. Nah, di sini S adalah, kita ganti dulu kalau kita akan mencari rumus GJB, yaitu S sama dengan H. Rumus GJB adalah Vt sama dengan G kali T. Kenapa kok tidak ada V0-nya? Karena V0 bernilai 0. Lanjut, H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat, dan Vt kuadrat sama dengan 2 kali G kali H. Ini adalah rumus bagi GLBB dan GJB. Oke teman-teman semuanya, kesimpulan dari praktikum yang sudah kita lakukan hari ini yaitu yang pertama, kita bisa menentukan waktu yang dibutuhkan saat menjatuhkan koin dari ketinggian yang berbeda serta menghitung kecepatan akhirnya. Yang kedua, kita juga bisa membuat grafik jarak terhadap waktu dan grafik berdasarkan kecepatan akhir terhadap waktu seperti yang sudah kita gambar di sini. Yang ketiga, selain yang tadi, kita juga bisa belajar menentukan rumus dari persamaan pada gerak jatuh bebas dengan menggunakan rumus GLBB atau gerak lurus berubah beraturan seperti yang sudah dituliskan di papan tulis. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kita. Dari teman-teman, adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada yang tanyakan dari teman-teman? Tidak. Itu sudah jelas semua ya? Oke, jika sudah jelas semua, silahkan boleh ditutup presentasinya. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Silahkan kelompok 1 boleh kembali. Oke, silahkan duduk ya. Saya nyalakan lagi. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah melakukan presentasi ya untuk hasil kegiatan kalian hari ini, yaitu praktikum tentang gerak jatuh bebas. Nah, selanjutnya Bapak ingin kalian menyimpulkan ini kesimpulan pada kegiatan hari ini apa? Silakan, ada yang bisa kesimpulan kegiatan pada hari ini? Kalian sudah melakukan apa saja tadi? Ayo. Ya, silahkan. Kita sudah melakukan praktikum menentukan waktu yang dibutuhkan saat menjatuhkan koin dari ketinggian yang berbeda, lalu menghitung kecepatan akhirnya. Oke, terus? Terus kita juga membuat grafik dari jarak terhadap waktu dan grafik dari kecepatan akhir terhadap waktu. Terus terakhir kita juga menentukan rumus dari persamaan pada gerak jatuh bebas menggunakan rumus GLBB. Oke, bagus. Terima kasih, bagus sekali untuk Cantika. Memang kesimpulan pada hari ini adalah seperti itu ya, kegiatan hari ini. Jadi kalian sudah melakukan praktikum tentang gerak jatuh bebas dan menghasilkan tadi rumus akhirnya ya. Itu. Baiklah anak-anak, karena waktunya juga sudah
hampir habis. Untuk selanjutnya, besok kita akan melaksanakan kegiatan lagi, yaitu menganalisis ya, menganalisis hasil praktikum hari ini. Kemudian Bapak juga akan mengevaluasi hasil belajar kalian, biar kalian juga tahu nanti hasilnya seperti apa, apakah kalian semuanya paham dengan pembelajaran pada hari ini, gitu ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya nanti. Amin. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalian tetap seperti biasa ya, selalu kompak dan semangat. Nah, jaga terus kekompakan dan kesemangat ini ya, karena kita setelah ini akan belajar fisika. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita mulai dulu dengan membaca doa ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah anak-anak, sebelumnya Bapak ingin presensi lagi ya, presensi dulu. Hari ini yang tidak masuk ada? Tidak. Oh, tidak ada. Alhamdulillah kalian memang benar-benar anak rajin ya. Kemarin semuanya nihil, hari ini juga nihil. Oke, bagus. Pertahankan ya. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang GJB. Apa GJB kemarin? Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas. Kemudian ada lagi GVB. Gerak vertikal ke bawah. Betul. Dan GVA? Gerak vertikal ke atas. Pintar sekali. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang ketiga gerak ini ya. Nah, selanjutnya Bapak ingin kalian untuk kembali mengingat kembali mengenai ini. Nah, video yang pernah Bapak tayangkan kemarin ya, kita analisis bersama-sama. Videonya ini sudah bisa menjawab hasil praktikum kalian kemarin, sudah bisa menjawab tentang video ini atau belum ya. Coba Bapak tampilkan kembali video ini. Oke, video pertama, silakan perhatikan gerak pada bola ya. Nah, bolanya dijatuhkan. Oke, dari video yang pertama ini, kira-kira ini masuk gerak yang bagian mana? Oke, silahkan. Gerak jatuh bebas. Benar? Benar. Benar. Jadi ini memang adalah gerak jatuh bebas ya, di mana tadi bola sengaja dilepaskan dari ketinggian tertentu ya, tanpa kecepatan awal. Sekarang kalian amati selanjutnya video yang kedua. Oke, video yang kedua ini kalian lihat ya, yang terjadi pada bola ya, bolanya juga jatuh. Kalau video yang kedua ini masuk ke mana kira-kira? Oke, silahkan. Gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah. Jadi kalau yang video kedua tadi bedanya dengan video pertama apa? Video pertama dijatuhkan. Video kedua dilempar. Betul sekali. Jadi memang yang video kedua tadi adalah gerak vertikal ke bawah. Video pertama dijatuhkan saja tanpa kecepatan awal.
artinya, sedangkan video kedua tadi sengaja dilempar, artinya diberi kecepatan awal. Sekarang yang terakhir, video yang ketiga ya, kita lihat bersama-sama. Nah ini, kalian lihat ada video yang bolanya, bolanya melambung ke atas. Nah ini, kira-kira ini masuk yang mana? Oke, silahkan. Gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas, karena memang kelihatannya arahnya ke atas. Berbeda dengan video yang 1 dan 2 tadi, kalau ini arahnya ke atas, namanya pasti gerak vertikal ke atas. Oke, pintar semua, kalian sudah bisa membedakan antara ketiga video tadi ya. Ada gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan juga gerak vertikal ke atas. Nah, di sini Bapak ingin lebih menguatkan lagi tentang materi ini, GJB, GVB, dan GVA. Nah, Bapak ingin menjelaskan tentang materi tersebut, bahwasanya GJB, GVB, dan GVA ini adalah gerak lurus, contoh gerak lurus berubah beraturan. Namun di mana geraknya ini adalah gerak vertikal ya. Tadi ada vertikal ke atas dan juga vertikal ke bawah. Nah, kalau yang gerak lurus berubah beraturan itu cenderung geraknya horizontal, ke kanan atau ke kiri. Nah, sekarang ini geraknya vertikal, atas dan bawah. Gerak jatuh bebas memiliki ciri-ciri, itu yang merah itu adalah ciri-cirinya. V0 sama dengan 0, A atau percepatannya sama dengan plus G karena dipercepat ya. Sedangkan S atau jaraknya diganti dengan H. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan rumusnya GLBB, masih ingat rumusnya GLBB apa? Coba, rumus yang GLBB yang pertama kita punya VT sama dengan V0 plus minus A kali T, betul. Yang kedua adalah S sama dengan V0 kali T plus minus. Oke, benar. Yang ketiga adalah V0 kuadrat plus minus 2. Nah, dari rumus GLBB ini, terus kita kombinasikan dengan ciri-ciri yang ada di sini, kita nanti akan menemukan rumus GJB, GVB, dan GVA. Nah, rumus GJB ini kan sudah kalian temukan pada praktikum kemarin ya. Nah, kemarin teman kalian sudah menemukan rumus GJB. Saya hanya mengulangi lagi aja. Rumus GJB kemarin yang pertama dari ciri-cirinya V0-nya adalah 0 ya. Sehingga VT-nya akan sama dengan G kali T. A-nya itu berubah menjadi G, terus tinggal kali T. Terus yang kedua ada S-nya diganti dengan H. Jadi V0-nya tetap 0, 0 kali T. 0 ya. Jadi tinggal 1/2 GT kuadrat. Tuh, A-nya ganti G lah ya. Nah, yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0-nya 0 ya. 0 terus 2, A-nya ganti dengan G, S-nya ganti dengan ini rumus GJB. Nah, selanjutnya Bapak ingin kalian bersama-sama juga. Coba bersama-sama kita temukan rumusnya GVB dengan ciri-ciri yang ada di atas. Nah, rumus yang pertama VT. VT-nya tetap ada ya. Nah, terus V0-nya gimana? V0-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi tetap kita tulis. V0-nya tetap kita tulis. Nah, terus kita pakai A-nya plus G atau min G? Plus G. Jadi di sini A-nya kita ganti dengan plus G kali T. Oke. Yang kedua, S-nya ganti dengan H. Jadi sama dengan G. Oke, benar sekali. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan Oke, benar ya. Jadi tinggal mengkombinasikan saja. Nah, jadi kalian nanti ketika belajar itu nggak perlu hafalan banyak rumus ya. Yang kamu hafalkan rumusnya cuma 3 ini. Rumusnya GLBB ini tinggal kalian kombinasikan dengan ciri-cirinya masing-masing gerak itu. Ya, gitu ya. Terakhir
untuk GVA, rumusnya GVA. GVA ciri-cirinya V0-nya tidak boleh sama dengan 0, A-nya diganti dengan min G, dan S-nya sama dengan H. Satu lagi, Bapak lupa, ciri-ciri yang selanjutnya adalah VT. Nah, VT-nya ini sama dengan 0. Kenapa VT-nya sama dengan 0? Karena ketika benda itu dilempar ke atas, benda itu seolah-olah diam. Kalau diam, maka kecepatannya 0. Nah, nanti kita kombinasikan. Jadi 3 ciri-ciri tambah 1 lagi ini. Sehingga rumusnya jadinya bagaimana yang pertama? Ini loh, rumus ini loh. VT, kan harusnya VT sama dengan V0 min GT ya. Tapi VT-nya tadi bernilai, nah kita ubah ini diganti dengan 0, sehingga rumusnya menjadi bagaimana? Kalau ini misalkan pindah ruas ya, ini pindah ruas jadinya malah gini kan, V0 sama dengan G kali T. Nah, ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua, tetap kita kombinasikan ini, jadi malah jadinya gimana? H sama dengan V0 T min setengah GT kuadrat. Benar. Yang ketiga, VT kuadrat harusnya gini ya, VT kuadrat diubah menjadi 0. V0-nya tetap ya, V0-nya misalkan tadi 0 sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Nah, kalau kita pindah ke ruas ini, jadinya ini 2GH, atau mungkin kita lukir jadi malah gini ya, V0 kuadrat sama dengan 2GH. Jadi inilah rumusnya. Nah, rumus yang ketiga saya tulis di sini. Nah, dan anak, inilah rumus daripada GCB, GVB, dan GVA. Sekali lagi, kalian tidak perlu menghafalkan rumus ini, hafalkan saja rumusnya GLBB, terus kalian terapkan menggunakan ciri-ciri yang ada di masing-masing gerak. Bisa dimengerti? Bisa. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya itu boleh ditulis ya, kalau tidak perlu ditulis, sorry. Di buku kalian sebenarnya sudah ada ya, di modul ajar kalian Bapak sudah menuliskan, kalian tinggal mempelajari lagi ya. Oke, selanjutnya ini Bapak ingin menerangkan mengenai contoh soal ya. Jadi kita terapkan rumus yang sudah kita temukan tadi untuk ke contoh soal yang sehari-hari. Oke, perhatikan ini ya, karena contoh soal ini adalah contoh soal yang hot. Itu ada soal hot, high order thinking skill, membutuhkan pemikiran yang lebih tinggi. Contoh soalnya adalah yang pertama, benda A dilempar vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan laju awal 20 meter per sekon. Pada saat yang bersamaan, bola B tepat lurus di atas benda A dilempar vertikal ke bawah dengan laju awal 10 meter per sekon pada ketinggian 40 meter. Nah, pertanyaannya kapan kedua bola tersebut bertumbukan? Jadi bisa membayangkan ya, ada bola A di bawah dilempar ke atas dan bola B di atas dilempar ke bawah. Pas tepat di atasnya, jadi nanti pasti akan bertumbukan. Nah, ini tumbukannya ini kapan? Itu yang kamu cari. Ya. Oke. Perhatikan. Tadi yang kita ketahui adalah ini ya, V0A atau bola A tadi berada di atas ya, berada di bawah dilempar ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon. Kemudian V0B berada di atas dilempar ke bawah dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jarak atau ketinggian A dan B adalah 40 meter. Ditanya T. Jadi kapan itu adalah T atau waktu. Waktu saat bertumbukan. Nah. Perhatikan, itu gambar bolanya ya. Nah, perhatikan gambar tersebut. Nih, kedua bola akan bertumbukan pada waktu yang bersama-sama, betul ya? Nah, sehingga bisa Bapak tuliskan di sini TA akan sama dengan TB sama dengan T. Jadi waktunya kan sama A dan B. Jadi kita boleh sama dengankan sehingga waktu A dan B itu bisa ditulis dengan T. Selanjutnya kita analisis dari geraknya. Bola A
berlaku GVA, gerak vertikal ke atas. Sesuai dengan rumusnya tadi, GVA ini. H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Ini sesuai ya. V0AT min setengah GT kuadrat. Terus kemudian bola B. Bola B geraknya vertikal ke bawah sehingga HB sama dengan V0BT plus setengah GT kuadrat. Nah, dari gambar tersebut, kamu bisa lihat gambarnya ini, maka dapat kita peroleh bahwasanya HA ditambah HB sama dengan 40. Betul ya? Jadi ketinggian yang dicapai oleh benda A, terus kemudian juga yang dicapai oleh benda B itu ditotal sama dengan 40. Nah, sehingga kalau kita masukkan rumusnya, HA itu kan rumusnya itu ya, V0AT min setengah GT kuadrat. Terus kemudian HB rumusnya V0BT plus setengah GT kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya 20T min setengah 10T kuadrat plus 10T plus setengah 10T kuadrat sama dengan 40. Nah, ini 20T tambah 10T hasilnya 30T. Betul. Terus kemudian ini min setengah 10T kuadrat sama plus setengah 10T kuadrat jadinya berapa? 0 ya. 0. Jadi tinggal 30T sama dengan 40. Sehingga T-nya adalah 40/3 atau 4/3 sekon. Sudah paham ya? Jadi itu untuk mencari waktunya. Jadi ini adalah kategori soal HOTS. Itu. Nah, baik anak-anak, Bapak rasa contoh soalnya cukup satu saja. Selanjutnya, nih, mari kita evaluasi. Nah, silakan kerjakan soal evaluasi yang ada di modul ajar kalian. Bahan ajar kalian di halaman terakhir itu ada soal evaluasi 5 soal, ya. Nah, 5 soal pilihan ganda. Silahkan dikerjakan pilihan gandanya beserta dengan caranya ya. Bapak harap cara mengerjakannya seperti biasa. Ditulis diketahui, ditanya dan juga dijawab. Oke. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Ingat dikerjakan di kertas, diberi nama, kelas, nomor absen, dan dikumpulkan ya. Oke, selamat mengerjakan. Ayo coba dikerjakan. Ini nomor 1. Ditulis diketahui, ditanya jawab ya. Oke, bagus. Gimana Melati? Ya, dikerjakan soal evaluasi dong. Oh iya, masih terlihat cara ya, nggak apa-apa. Ingat, formatnya diketahui, ditanya, jawab ya. Yes. Sebisanya tinggi H. H. Oke. Oke, bagus. Dilanjutkan di waktu yang ditanyakan ya. Dicocokkan dengan rumusnya ya. Gimana? Ada masalah? Oke. Diketahui apa, ditanya apa, terus jawab ya. Reva, sebisanya. Oke, Firda.
Baiklah anak-anak, Bapak rasa waktunya sudah selesai ya. Oke, minta tolong seperti biasa yang belakang untuk mengumpulkan pekerjaan temannya yang ada di depannya. Silahkan. Gak apa-apa, sedapatnya saja, belum selesai tidak apa-apa. Jadi nilainya juga sedapatnya loh ya. Oke, terima kasih. Nah, saya lihat beberapa dari kalian sudah benar ini ya. Bagus sekali. Nah, anak-anak, kita tadi sudah melaksanakan evaluasi pembelajaran pada hari ini ya. Untuk selanjutnya, Bapak ingin kalian melakukan kesimpulan, menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari selama ini. Yang pertama, apa beda GJB, gerak jatuh bebas, GVB, gerak vertikal ke bawah, dan GVA, gerak vertikal ke atas? Silahkan yang bisa membedakan angkat tangan. Coba. Oke, bagus. Silakan Cantika. Bedanya apa? Kalau gerak jatuh bebas dijatuhkan dari atas ke bawah. Kalau gerak vertikal ke bawah dilemparkan ke bawah. Kalau dilemparkan ke bawah. Ya betul. Oke. Kalau dilihat dari ciri-cirinya tadi, GJB ciri-cirinya apa, Cah? Kecepatannya bagaimana? Kecepatan awalnya? Kecepatan awal bernilai 0, betul. Kalau gerak vertikal ke bawah, kecepatan awalnya tidak boleh sama dengan 0 karena memang dilempar ya. Nah, dan yang terakhir, gerak vertikal ke atas, kecepatannya tidak boleh sama dengan 0, kecepatan awalnya, sedangkan kecepatan akhir di atasnya bernilai 0. Benar sekali. Itu adalah beda antara gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Selanjutnya Bapak ingin kalian menyebutkan contoh yang ada di dalam kehidupan sehari-hari GJB, GVB, dan GVA. Pertama GJB dulu, coba GJB, gerak jatuh bebas, siapa yang bisa? Oke, silahkan. Nah, buah apel yang jatuh, ini sama dengan gambar kemarin ya. Buah apel jatuh, bagus sekali. Ada yang lain gerak jatuh bebas? Oke. Kelapa jatuh, sama saja ya. Jadi buah apel, kelapa jatuh, iya nggak apa-apa. Kan itu kan kehidupan sehari-hari kan kita lihatnya kelapa ya. Kelapa jatuh, itu bagus, gerak jatuh bebas. Selanjutnya gerak vertikal ke bawah, siapa yang bisa coba? Oke, Dewi Duna lagi. Melempar batu ke bawah. Misalkan mungkin iseng-iseng melempar batu ke bawah, itu juga termasuk kehidupan sehari-hari ya. Ada yang bisa lagi? Oke, silahkan. Nah, mendribble bola, mungkin bola basket kita gunakan untuk dribble, itu kita beri kecepatan awal ya ke bawah, bagus. Terakhir untuk GVA, gerak vertikal ke atas, siapa yang bisa? Ya silakan, Elina. Bermain bola bekel, jadi ketika bermain bola bekel, kamu melempar bola ke atas, bagus. Ternyata kalian semuanya bisa menyimpulkan pembelajaran pada 2 hari ini ya. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, semuanya sudah bagus, semuanya sudah aktif, semuanya sudah rajin dan pintar-pintar semua. Namun di antara semua ini Bapak lihat ada satu anak yang paling aktif, dan ini Bapak ingin memberikan sesuatu untuk dia. Yaitu tadi adalah saya lihat menjawab 2 kali ya, adalah Dewi Duna. Nah, Dewi Duna tadi lebih aktif daripada teman-temannya. Bapak ingin memberikan bolpen Bapak ini kepada kamu. Nih ya, terima ya. Jadi jadikanlah motivasi ya untuk kalian semuanya biar lebih aktif lagi dalam pembelajaran Bapak ya. Biar nanti dapat reward dari Bapak. Gitu ya. Oke. Baiklah anak-anak, Bapak rasa waktunya juga sudah habis untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa ya, agar apa yang kita pelajari selama ini dapat bermanfaat bagi kita. Amin. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Tetap semangat, tetap kompak. Sampai berjumpa lagi di pelajaran fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa.